Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai proses produksi minyak, air, dan gas. Boleh dilanjutin? Eh, Sebelum kami menjelaskan mengenai studi kasusnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Itu ada Usama Nazar Al-Katiri, ada Sania Rahmi, ada Ika Novi Tasari, ada saya sendiri Jeremy Hutauru, dan Muhammad Nur Fauzi. Boleh lanjutkan? Baiklah, pada proses minyak, air, dan gas itu terdapat PNID yang menjadi studi kasus kami. Di sini dari PNID kita lihat ada oil well. Prosesnya dimulai dari oil well atau bisa kita kenal dengan sumur minyak sampai menjadi uh, oil sales atau minyak yang bisa dijual. Nah, pada uh, PNID ini saya tahu dari oil well uh, sesuai keterangan ada pipa line atau alur dari pipa akan masuk menuju tangki satu untuk menuju eksparator. Di tangki itu ada pasti PCL, LCL yang bisa kita lihat keterangan itu level control loop dan pressure control loop. Dari tangki satu akan menuju ke tripase oil separator. Di tripase oil separator itu nanti akan ada pemisahan dari tiga unsur, yaitu ada gas, oil, dan water, di mana gas akan dikeluarkan dari dan menuju ke gas processing, yang minyak siap diolah akan menuju ke LCL3 membuka valve ke oil sales, dan untuk limbah pembuangan itu akan turun ke bawah menuju area disposal. Selanjutnya, boleh next. Selanjutnya ada plan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Usama. Plan atau proses. Pada fase pertama, minyak keluar dari sumur dialirkan melalui pipa menuju tangki 1. Pada fase ini akan terdapat 3 buah unsur, yaitu gas, air, dan oli atau minyak. Pada tangki pertama akan dipisah menjadi 2, yaitu gas dan fluida yang berupa air dan minyak. PCL1 berfungsi untuk mengukur tekanan gas dan mengatur valve untuk mengalirkan gas. Dan LCL1 berfungsi untuk mengontrol level fluida dan membuka valve menuju tangki 2. Pada tangki 2 akan dipisahkan menjadi 3 unsur, yaitu minyak, air, dan gas. LCL2 berfungsi mengontrol level fluida pada tangki 2 dan mengatur valve menuju limbah pembuangan dan juga membuka valve menuju tempat minyak yang siap jual. PCL2 berfungsi untuk mengatur tekanan gas pada tangki 2 dan membuka valve untuk mengeluarkan gas. Next. Kemudian komponen dan fungsi. Yang pertama, oil well atau sumur minyak. Sumur minyak adalah lubang yang digali ke dalam bumi yang dirancang untuk mencari dan mendapatkan hidrokarbon minyak bumi ke permukaan. Fungsi dari oil well adalah mengebor dan menghasilkan minyak dari lapisan bumi yang mengandung minyak. Next. Tangki. Tangki digunakan untuk menyimpan minyak, air, dan gas yang dihasilkan selama proses produksi. Tangki ini memiliki penyimpanan sementara sebelum produk tersebut diolah lebih lanjut atau dikirim ke tujuan akhir. Selain itu dapat digunakan untuk memisahkan air dan gas dan juga minyak yang biasa disebut oil separator dari aliran campuran yang dihasilkan dari sumur-sumur minyak. Tangki dapat berfungsi sebagai penyangga untuk mengendalikan tekanan dalam sistem produksi minyak, air, dan gas. Dalam produksi minyak dan gas, terkadang gas alam yang terlarut
dalam minyak harus dipisahkan. Tangki pemisah gas digunakan untuk mengisolasi gas dari aliran minyak dan memungkinkan gas tersebut dikumpulkan dan diproses lebih lanjut. Next. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga ada level control loop atau LCL yang berfungsi untuk mengetahui dan mengendalikan tinggi cairan dalam tangki sehingga tidak melebihi batas maksimum yang diizinkan. Untuk poin yang keempat, pressure control loop atau PCL digunakan untuk memantau dan mengendalikan tekanan dalam sistem. PCL ini berfungsi untuk menjaga tekanan dalam rentang yang diinginkan atau mengkompensasi perubahan tekanan yang terjadi dalam proses menggunakan perangkat seperti pressure transmitter dan control valve. Untuk selanjutnya, yang kelima ada control valve. Ini merupakan jenis valve yang digunakan untuk mengendalikan aliran, tekanan, temperatur, dan level cairan dengan cara mengatur aliran fluida dengan memvariasikan ukuran saluran aliran seperti yang diarahkan oleh sinyal dari pengontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian komponen selanjutnya itu ada level transmitter atau dalam PNID disingkat dengan LT. Nah, dalam LT ini itu berfungsi untuk mengukur level cairan dalam tangki atau bejana tersebut. Nah, itu kemudian sinyal dari LT, sinyal listrik dari LT, nah itu dikirimkan ke sistem kontrol. Bisa di next. Nah, kemudian komponen yang ketujuh yaitu ada pressure transmitter atau biasa disingkat dalam PNID itu PT. Nah, bagian ini tuh berfungsi untuk mengukur tekanan fluida yang ada di dalam tangki atau bejana sehingga selanjutnya itu sinyal listrik yang dari pressure transmitter dialirkan ke sistem kontrol. Bisa next. Nah, kemudian itu ada permasalahan dalam PNID yang ada. Bisa di next. Nah, permasalahan yang kelompok kami ketahui itu ada 4. Yang pertama itu aliran minyak dari sumber yang tidak terkendalikan. Nah, dikarenakan itu tidak ada sistem yang mengendalikan seberapa besar aliran yang akan masuk pada separator. Kemudian yang nomor 2 itu kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, akibat dari adanya udara yang dihasilkan dari proses pada tekanan atau gas tidak diberikan filtering. Nah, yang ketiga itu adanya tekanan atau suhu yang berlebih ketika proses produksi minyak. Nah, yang nantinya itu dapat mengakibatkan kebocoran pada pipa. Nah, ketika tekanan atau suhu yang melebihi batas, pipa atau peralatan dapat mengalami kegagalan struktural yang mengakibatkan kebocoran. Terus permasalahan yang terakhir itu dapat terjadi pengendapan pada minyak, gas, dan air. Nah, itu dikarenakan dapat mengandung senyawa atau partikel yang dapat mengendap dalam sistem produksi minyak tersebut. Nah, pengendalian atau endapan ini dapat terjadi di dalam pipa atau pipa, katup, dan separator atau peralatan lainnya. Nah, hal ini dapat menyumbat penyumbatan atau pengurangan aliran. Kemudian di next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada solusi yang dapat mengatasi dari masalah-masalah yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Next. Untuk solusi yang pertama yaitu sebelum cairan minyak yang bercampur dengan air dan gas masuk ke separator atau tangki, maka dapat memberikan FT atau flow transmitter. Di sini berfungsi untuk mengukur dan memantau aliran fluida dalam plan produksi minyak tersebut. Flow transmitter ini juga membantu dalam mengontrol serta memantau aliran minyak, gas, atau cairan air lainnya dalam berbagai proses produksi tersebut.
Selain itu, flow transmitter juga dapat ditambahkan ketika proses telah melewati control valve yang nantinya akan menuju pada fase ketiga atau tangki yang kedua, ataupun sebelum tekanan atau gas yang akan dikeluarkan. Kemudian dari permasalahan yang kedua, dari kelompok kami memberikan solusi yaitu pada sistem mohon maaf, di sini ada kesalahan, yaitu pada tangki dapat diberikan mist extractor. Di sini berfungsi untuk menghilangkan kabut atau partikel-partikel halus dari aliran gas atau uap yang dihasilkan selama proses produksi minyak tersebut. Selain itu, untuk membersihkan udara dari partikel-partikel ini juga sebelum dilepaskan ke atmosfer sehingga tidak menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Selanjutnya, dari permasalahan ketiga, dari kami mendiskusikan solusi yang dapat diatasi, yaitu dalam mengatasi kebocoran pipa dapat melakukan katup pengamanan atau memberikan PT, pressure transmitter, yang merupakan komponen penting dalam sistem produksi minyak untuk mengatasi tekanan yang berlebih. Katup ini dirancang untuk membuka secara otomatis ketika tekanan mencapai batas yang ditentukan, membebaskan tekanan berlebih, dan mencegah kerusakan pada sistem. Di sini dipastikan pada katup pengaman terpasang dengan benar dan diatur sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan sistem. Kemudian dari permasalahan yang terakhir, atau yang keempat, dari kami memberikan solusi ya, pada pengendapan dapat diatasi dengan menggunakan pemisah dua fase, di mana cairan hidrokarbon dari sumber minyak dipisahkan menjadi dua fase, yaitu gas, minyak, dan ditambahkan dengan air. Untuk menghilangkan gas hidrokarbon ringan sebanyak mungkin, maka model separator dua fase dikembangkan berdasarkan model fase minyak dan gas dari separator tiga fase, di mana yang artinya hanya memodelkan fenomena termodinamika dari gas yang keluar dari fase cair. Cairan yang dihasilkan kemudian dipompa ke pemisah tiga fase, di mana air dan padatan dipisahkan dari minyak. Selanjutnya, mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.